Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk hari ini kita akan membahas tentang DPT NMR dan APT NMR. Jadi silakan diperhatikan video ini untuk meningkatkan pemahaman Anda semua. Terima kasih. Untuk DPT ini digunakan untuk membedakan jenis sinyal karbon, baik itu metil atau CH3, metilen ataupun CH2, metin, CH ataupun C kuartener atau C yang tidak mengikat atom hidrogen. Jadi DPT itu digunakan untuk membedakan jenis karbon masing-masingnya. Sebelum kita lanjutkan tentang membahas spektrum DPT dan APT, maka kita akan mereview dulu apa itu atom karbon yang primer, sekunder, tersier ataupun yang kuartener. Mungkin di kuliah lain di kimia organik juga telah mempelajari jenis-jenis atom karbon, ya. Suatu atom karbon primer itu jika dia mengikat 3 atom hidrogen atau tersubstitusi cuma dengan satu atom karbon lainnya. Jadi dia mengikat 3 atom hidrogen atau tangan karbon tersebut mengikat 3 atom H pada posisi di sini. Jadi itulah yang dimaksud dengan atom karbon primer. Sedangkan atom karbon sekunder itu merupakan atom karbon yang mengikat 2 atom hidrogen dan 2 tangan yang lain itu akan mengikat jenis atom yang lain. Jadi di sini dimaksud dengan CH2. Jadi jika suatu karbon CH2 berarti dia adalah karbon sekunder. Untuk karbon tersier itu cuma mengikat satu atom hidrogen dan tangan karbon yang lain mengikat jenis karbon ataupun atom yang lain. Jadi satu atom hidrogen terikat pada satu atom karbon dan sisanya tangan karbon tersebut akan mengikat atom yang lain atau karbon ataupun atom yang lain. Sedangkan atom karbon kuartener itu dia tidak memiliki atom hidrogen sehingga keempat tangan tersebut akan mengikat atom karbon ataupun atom yang lain. Jadi atom C kuartener itu dia tidak memiliki atom hidrogen. Jadi untuk memahaminya coba perhatikan struktur di gambar ini. Jadi kita bisa membedakan mana atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, atom karbon kuartener. Tergantung jenis karbon yang mengikat hidrogennya. Jadi bisa kita perhatikan jenis karbonnya di sini. Untuk spektroskopi NMR DPT ini, di mana DPT memiliki 3 subspektrum, yaitu 45 MHz, 90 MHz, 135 MHz. Di mana yang sering digunakan dan memberikan data yang lebih spesifik dengan melihat atom karbonnya itu adalah DPT 135 MHz. Di sini kita akan menjelaskan cara membaca dari spektrum DPT tersebut. Ini merupakan contoh dari spektrum DPT, di mana ada puncak yang di bagian atas, ya, dan ada puncak ke arah bawah. Jadi bagaimana cara kita akan membaca puncak tersebut atau jenis karbon dari DPT tersebut? Maka kita bisa melihat bentuk puncak ataupun arah puncaknya. Jadi bisa kita perhatikan di sini. Ini adalah perbandingan bagaimana puncak dari karbon NMR pada bagian atas ini, ya. Baris kedua adalah DPT 45, baris ketiga adalah DPT 90, dan baris ketiga adalah DPT 135. Jadi bagaimana cara membacanya? Kita bisa lihat di sini. Kita bandingkan jenis karbon kita, ya, dari spektrum karbon tersebut. Jika DPT 45, maka kita bisa amati di sini spektrum dari karbon tersebut, ya, dari DPT-nya juga. Maka karbon yang berjenis primer,
sekunder dan tersier akan mengarah ke atas, dan kuartener itu tidak akan nampak puncaknya. Sedangkan DPT 90 itu kita bisa lihat di sini yang muncul hanya puncak dari C tersier atau CH saja, atau adanya gugus metin ya. Jadi puncak yang lain tidak akan kelihatan dari spektrum DPT 90 ini. Untuk DPT 135 itu kita bisa melihat di sini lebih spesifik hasil dari analisanya. Untuk DPT 135 ini, maka CH3 dan CH itu arah puncaknya akan mengarah ke atas jika dia mengandung CH3 ataupun CH. Sedangkan CH2 maka arah puncaknya akan menuju ke bawah atau terbalik posisinya. Sedangkan gugus CK kuartener maka tidak akan ada puncak yang akan kelihatan di sana. Selain DPT, untuk melihat jenis karbon pada spektrum tersebut juga kita bisa menggunakan spektrum yang namanya APT. Ya, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Untuk spektrum APT ini, C kuartener dan CH2 atau C sekunder itu akan menuju arah atas atau puncaknya ke atas, sedangkan CH dan CH3 arah puncaknya akan menuju ke arah bawah. Jadi untuk melihat jenis karbon pada spektrum CNMR, maka dari keempat jenis spektrum tersebut yang terbaik adalah DPT 135. Untuk meningkatkan pemahaman, coba kita perhatikan pada bagian ini. Di sini pada bagian atas itu adalah spektrum DPT 135 dari etil 2 butenoat, dan pada bagian bawah ini adalah spektrum karbon NMR dari etil 2 butenoat. Ini adalah struktur dari senyawa tersebut. Pada pergeseran 170 ya, atau kurang dari 170, pada CNMR itu terlihat puncaknya, tapi pada spektrum DPT 135 itu tidak nampak puncak dari spektrumnya. Jadi kita bisa menilai bahwa pada 170 itu merupakan C kuartener. Kita lihat dari struktur dari senyawa kita, dan berdasarkan perbandingan pergeseran kimia CNMR, maka di sana diprediksikan C kuartenernya adalah C karbonil yang mempunyai gugus fungsi ester. Pada pergeseran 122 sampai 144 ppm ini bisa kita lihat pada DPT 135 itu arah puncaknya ke atas. Berarti akan menentukan apakah itu CH3 atau CH. Bagaimana cara kita menentukan jenis atom karbon yang ada pada pergeseran 120 sampai 140-an ini? Itu kita bisa perhatikan di sini. Kita tahu kemarin pas tentang karbon NMR, kita tahu di 100-an sampai dengan 140-an itu adalah karbon yang berjenis alkena ataupun aromatis. Kita tahu untuk alkena dan aromatis biasanya jenis karbonnya adalah karbon tersier atau CH saja. Maka pada DPT ini kita pasti menentukan bahwa ini adalah karbon dari CH atau gugus metin. Pada pergeseran 61,4 ini kita bisa melihat pada spektrum DPT ini arah puncaknya itu menuju ke arah bawah ya, atau kebalikan dari karbon NMR. Jadi berdasarkan DPT 135, jika arah puncak itu menuju ke bawah, itu dapat disimpulkan adanya gugus CH2 atau metilen. Dan kita juga bisa menilai dari pergeseran kimia karbon. Di pergeseran 60-an itu kita tahu pada pergeseran tersebut
terdapat gugus ya yang bersifat elektronegatif seperti adanya gugus oksigen. Jadi bisa disimpulkan pada pergeseran ini ada gugus OCH2 atau CH2 yang berikatan dengan oksigen. Pada pergeseran kimia 14,2 sama 18,6 ppm pada karbon NMR ini, kita bisa memprediksikan juga bentuk karbonnya, ya, jenis karbon dari DPT ini, di mana pada pergeseran tersebut arah puncaknya ataupun arah DPT-nya itu menuju ke atas, sehingga kita bisa prediksikan bahwa pada puncak tersebut terdapat CH3 ataupun CH. Akan tetapi pada pergeseran ini lumayan sulit untuk membedakan CH3 dengan CH dibandingkan pada pergeseran yang 100 sampai 160, karena kemungkinan pada pergeseran ini yang 0 sampai 20 ini itu terdapat gugus metil ataupun metin yang rantai lurus, sehingga kemungkinan ada gugus CH3 ataupun CH. Jadi kita bisa menulis pada pergeseran ini adalah CH3 atau CH jika tidak atau belum pasti jawabannya. Untuk memastikan jenis karbonnya tersebut, kita juga bisa menggunakan spektrum NMR yang lain nantinya untuk menentukan apakah dia CH3 ataupun CH. Pada spektrum DPT ini kita bisa langsung menilai ini adalah CH3. Kenapa? Karena pada strukturnya juga kelihatan tidak ada gugus metilen di sininya. Jadi ini adalah CH3 pada posisi karbon F dan karbon A. Untuk meningkatkan pemahaman, coba kita perhatikan senyawa pada gambar ini. Di sini kita bisa lihat struktur dari senyawa ini bentuknya simetris, sehingga pergeseran kimianya akan tumpang tindih nantinya. Coba kita perhatikan di sini pada karbon NMR ini pada pergeseran 170 ya, itu tidak ada puncak, baik itu DPT 135, DPT 90 ataupun DPT 45. Jadi bisa kita buktikan bahwa pada pergeseran 170 ini ada gugus C kuartener dari karbonil. Pada pergeseran 120 sampai 130 bisa kita perhatikan pada karbon NMR ini terdapat 3 puncak karbon ya, yang bisa kita prediksikan bahwa di sana ada gugus aromatis. Kenapa aromatis? Di sini kita bisa lihat adanya struktur yang simetris tadi. Jadi dari 3 atom karbon tersebut kemungkinan ada 6 atom karbon nantinya. Dari 3 puncak yang nampak pada karbon NMR ini, kita perhatikan di sini baik di DPT 135, DPT 90, DPT 45, maka ada satu puncak yang hilang. Jadi kita bisa prediksikan ada karbon kuartener pada aromatis kita tersebut. Sedangkan 2 puncak lagi merupakan gugus CH ataupun metin nantinya. Pada pergeseran 60-an hampir sama dengan spektrum yang sebelumnya tadi, maka bisa kita prediksikan pada pergeseran 60-an ini, kalau DPT 135 puncaknya ke bawah, itu menandakan adanya gugus CH2, atau DPT 45 puncaknya ke atas, itu juga menentukan adanya gugus CH2. Jadi kita bisa melihat juga di sini juga ada elektronegatif, maka kita bisa prediksikan ini adalah OCH2. Bagaimana dengan pergeseran 12 ppm ini? Kita juga bisa prediksikan bentuk puncaknya ya, dari DPT 135 itu mengarah ke atas, berarti bisa diprediksikan itu adalah CH3 atau CH. Berhubung dari struktur, kita bisa lihat di sini tidak ada CH, pasti pada senyawa tersebut adalah CH3.
Untuk latihan di rumah, silakan kerjakan ya. Tentukan jenis karbon dari spektrum DPT dan APT di gambar ini. Jadi ada 12 jenis atom karbon, dan masing-masing atom karbon itu tentukan jenisnya, apakah karbon primer, sekunder, tersier, ataupun karbon kuaterner. Jadi selamat mengerjakan, mudah-mudahan Anda semua akan paham dengan DPT dan APT NMR ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.